Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, baik yang melalui YouTube maupun yang lagi offline, walaupun beberapa ini. Nah, kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Semoga dengan kitab ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lagi nyetir, ada yang lagi kerja, ada yang apa, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membaca kitab ini, yang pertama kita membaca Al-Fatihah. Kita peruntukkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para alim, ulama, termasuk pengarang kitab Riyadhus Shalihin ini. Al-Hadina as-Salihah Al-Fatihah. Kemudian Fatihah yang kedua diperuntukkan untuk kita semua. Semoga yang memiliki kekurangan dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang memiliki hutang semoga dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang masih jomblo dikasih jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadina as-Salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah beberapa kali mengkaji kitab ini, alhamdulillah, karena kitab ini ada 4 mujallad. Kita hanya beberapa hadis saja. Kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Abi Zakaria Yahya Syaraf Ad-Din An-Nawawi. Kalau kita membaca nama beliau tidak viral, tapi kalau kita menyebut nama kota beliau yaitu Nawa, maka kita biasa mengenal beliau dengan sebutan Imam Nawawi atau imam yang berasal dari kota Nawa itu tadi. Kita akan mengkaji langsung kitab Riyadhus Shalihin ini dari hadis yang ke 22. Langsung saja teman-teman kita akan baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Junaid bidhammatin nun wa fathil jim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Junaid Imran bin Husain Al-Khuzai, insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tatkala Rasulullah berbicara tentang hal ini, di situ ada sahabat, yaitu sahabat Junaid yang menyampaikan ke sahabat yang lain sampai ke mana, yaitu ke muhaddis ini, yaitu siapa? Yaitu Imam Muslim. Langsung saja, apa? Anna imra'atun min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu datanglah seorang wanita dari dari marga Juhainah. Beliau mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wahiyya hubla minaz zina. Dan wanita ini ternyata hamilnya itu diperoleh dari perbuatan zina. Masya Allah, ini luar biasa ya. Dia mengaku. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan qaimahu ala fata'anillahi ta'ala. Ya Rasulullah, hukum aku karena aku sudah berbuat zina. Di keterangan yang lain dikatakan bahwasanya wanita ini mendatangi Rasulullah sampai 3 kali. Yang pertama beliau berkata, ya Rasulullah, aku sudah berzina. Kemudian Rasulullah menjawab, paling engkau cuman cium-ciuman saja. Kemudian ditinggal oleh Rasulullah. Kemudian besoknya datang lagi, ya Rasulullah, laqad zanantu, aku sudah berzina. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Menjawab, paling engkau cuman tidur bareng saja. Nah yang ketiga, ya Rasulullah, laqad zanantu, aku ini sudah betul-betul sudah berzina. Apa kata Rasulullah yang ketiga? Apakah embernya sudah masuk terhadap sumur? Iya ya Rasulullah. Baru Rasulullah memfollow api. Ini bukan berarti cium-ciuman atau tidur bareng boleh, tidak. Maknanya yang dihukum berat itu. Yang zina tidur bareng cium-ciuman juga tidak boleh. Tetapi di sini dikatakan, di sini Rasulullah tidak menggubris aib-aib orang. Maknanya kita itu suka mengumbar aib orang, tapi kebalikannya Rasulullah itu tidak suka mengumbar aib orang. Bayangkan kalau ada wanita tiba-tiba curhat ke Anda semua begitu yang melihat ini. Contoh begini, ya aku tadi sudah berzina. Pasti kita jawabnya kepo dong. Keponya bagaimana? Di mana?
Wah, di hotel ini begitu. Ceweknya di mana? Ceweknya berapa? Lah ini kan kita mau interogasi, pengen nanya harganya masuk apa enggak? Enggak boleh begitu. Bagaimana kita itu menutupi aib-aib kita, sehingga kita aib-aib orang lain, sehingga apa? Aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi Muhammad mengatakan di dalam riwayat yang lain, kullu ummati mu'afi illal mujahirun. Seluruh umatku ini akan diampuni dosanya kecuali orang mujahirun. Mujahirun itu apa? Bangga atas dosanya, mengumbar aib dia sendiri, maka Allah tidak mau mengampuni dosanya. Makanya kalau Allah aja mengampuni kita, ya sudah. Kalau kita pernah berbuat dosa, nggak usah kita umbar-umbar. Apalagi kalau kita dulu belum hijrah begitu ya, kita mengumbar aurat kita di sosial media, wabil khusus para perempuan, maka segera di-delete itu konten-kontennya. Kalau semoga saja belum ada yang nge-save video-video kita, tapi kalau kita tidak bisa mengontrol siapa saja yang sudah mendownload, maka ya sudah, yang penting dari akun kita hapus. Karena apa? Ini bisa menjadi dosa jariah. Kita sudah tidak berbuat, tapi orang masih bisa menikmati video-video yang kita share dulu. Maka ini jangan sampai. Lah, orang yang pamer dosa, orang yang bangga mengumbar aib dia sendiri, maka orang semacam ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW tatkala mendengarkan seorang wanita yang curhat mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah berzina," seolah-olah dicuekin. Ya sudahlah, paling itu hal yang biasa dan lain sebagainya. Ternyata setelah dikaji, apa dikatakan? Yaitu wanita ini telah berbuat zina. Dipastikan oleh Rasulullah apakah embernya sudah masuk sumurnya, maknanya sudah berbuat muamalah zaujiyah, berhubungan layaknya suami istri. Iya, katanya begitu. Kemudian apa? Fada'ani Allahu waliha. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, panggil ini walinya, bapak ibunya dipanggil, atau yang merawat dia dipanggil. Kemudian apa? Ahsin ilaiha. Kemudian apa? Bagus-bagusinlah dia. Fa'idha wadu'at atani. Kemudian tatkala dia sudah melahirkan, datanglah kamu ke sini. Kemudian apa? Pada saat itu dia datang ke Rasulullah. Kemudian apa? Kembalilah, susui anakmu sampai 2 tahun. Ini luar biasa sekali. Nah, kita sebelum melanjutkan hadis ini, kita akan mengkaji bagaimana efek orang yang berbuat zina. Zina itu bermula dari apa? Sesuatu hal yang kita anggap itu biasa saja, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh, seandainya kita, mohon maaf sekali, kita punya anak perawan. Umur anak kita sudah umur 20 atau 23 atau 25, taruhlah begitu. Kita bangga anak kita diapelin, didatengin cowok sore. Siapa itu yang datang? Oh, ini pacar anakku, pakai motor apa ini, Ninja yang keren. Wah, habis maghrib dia pulang, besoknya siapa yang datang? Pakai mobil jazz, satunya pakai Reebok. Jangan bangga. Masa anak kita diapelin banyak cowok kita bangga? Seharusnya enggak. Kalau ada laki-laki datang ke rumah situ, tanya, ada apa engkau datang ke sini, wahai fulan? Engkau mau ngapain kamu ke sini, Mas? Ya, aku ada hati dengan anakmu. Engkau bisa apa? Apakah engkau bisa sholat? Apakah engkau bisa tilawah? Pastikan begitu. Jangan sampai kita bangga anak kita dibonceng ke sana, bonceng ke sini. Itulah permulaan dari perbuatan zina. Padahal zina itu tatkala ada salah satu muridnya Imam Syafi'i ditanya, "Ya Syekh, wahai Pak Yai," gitu ya, kalau di Jawa itu barangkali begitu, Tuan Guru kalau di NTT begitu bilangnya begitu. Ini bagaimana sih zina itu? Apa jawaban Imam Syafi'i? Beliau berkata, az-zina huwal bala. Zina itu adalah bala. Balanya orang yang berbuat zina bukan diperuntukkan untuk dia sendiri, melainkan diperuntukkan untuk siapa? Untuk seluruh sesuatu makhluk hidup yang di rumahnya, bahkan tikus yang ada di rumahnya terkena bala. Ini dahsyat sekali. Seandainya antum, Masya Allah, jenengan ini istiqomah sholat berjamaah, istiqomah hadir di majelis-majelis maulid, tetapi jenengan membiarkan anak-anak Anda untuk berbuat zina. Bayangkan sampai ada cairan di rahim anak Anda yang
Cairan hina itu, naudzubillah, kita akan terkena bala. Ayo kita jaga anak kita, istri kita, agar supaya tidak berbuat zina. Zina sendiri di zaman Rasulullah SAW sangat diperhatikan. Bagaimana zina itu? Ada dua klasifikasi. Yang pertama, zinanya orang uzab, zinanya orang yang jomblo. Orang yang jomblo itu bagaimana? Maka kalau orang yang jomblo itu tatkala dia berbuat zina, maka dia dicambuk sebanyak 100 kali. Bukan main-main cambuknya, ini saudaraku begini, enggak. Maka cambuknya itu bila perlu sampai berdarah-darah. Bayangin 100 kali, bisa jadi kita mati itu tatkala dicambuk. Itu bagi orang yang uzab. Bagaimana orang yang sudah menikah tetapi zinanya sama orang yang sudah menikah? Ini kan lagi tren ini ya, nggak tahu kenapa ini. Orang kok suka pacaran sama istri orang lain. Ini orang semacam ini lebih setan daripada setan ini. Kenapa? Setan itu nggak ada yang nggak ada berita yang mengabarkan ada setan yang membawa kabur istri tetangganya begitu. Nggak ada itu setan. Tapi manusia banyak. Nah, orang semacam ini dia berzina, dia sudah nikah, maka hukumannya beda. Pendapat yang pertama bahwasanya hukumannya ada satu. Pendapat yang kedua hukumannya ada dua. Yang pertama, hukuman bagi orang yang penzina padahal dia sudah berumah tangga, apa hukumannya? Yang pertama adalah dia dikubur separuh begini, ya mungkin segini ya, tangannya nggak bisa apa-apa. Habis itu dilemparin batu. Tidak boleh itu batu yang gede langsung dilempar bres dia mati, tidak boleh. Atau kecil-kecil, ya sudah nggak mati-mati biarin, enggak. Tapi batu yang sekiranya sekali lempar dia sudah bonyok sekali, boleh. Tapi enggak mati. Bagaimana? Dia agar supaya merasakan darahnya mengalir, agar supaya dia merasakan tatkala darah mengalir sama dengan dia spermanya yang mengalir di tubuh lawan jenisnya itu tadi. Naudzubillah.